Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Putri Aulia dengan NRP 15.024127. Mungkin di sini izinkan saya untuk membuat video presentasi atau mungkin penjelasan untuk tugas 4 dari mata kuliah pemrograman dasar. Yang mana di sini saya itu diminta untuk membuat fitur login, lalu ada fitur maksimal 3 kali percobaan, lalu ada proses untuk mengelola rumah tangga, dan berikutnya ada program untuk mengkalkulasi produk dan rekomendasi pengelolaan sampah yang ada di setiap rumah tangga. Nah, kurang lebih seperti itu, dan mungkin di sini saya akan langsung saja untuk mencoba program langsung saja akan mencoba untuk membuat programnya. Sini saya akan terlebih dahulu membuat program untuk login, dan untuk program loginnya itu di sini diminta untuk membuat minimal sebanyak 3 akun yang nantinya itu disimpan dalam data list, dan untuk formatnya itu kurang lebih seperti ini. Mungkin langsung saja saya tuliskan di sini user sama dengan username-nya saya buat pang, dan untuk passwordnya itu 123. Lalu berikutnya Samsul dengan password PSD. Lalu berikutnya user Wawan dengan password QWERTY. Oke, untuk data atau variabel dari user kurang lebih seperti ini. Berikutnya akan langsung saja masuk ke perulangan while yang fungsinya itu untuk validasi login. True akan diminta untuk melakukan input ini tuh variabel ini, lalu input ini user name, lalu berikutnya variabel pw, password. Lalu berikutnya program untuk pengecekan di sini itu menggunakan dalam kurung jika sorry ini tuh harusnya pengecekan terlebih dahulu apakah percobaannya itu maksimal 3 kali percobaan, yang mana berarti percobaan lebih kecil dari 3, maka jika percobaan lebih kecil dari 3, maka akan masuk lagi ke dalam pengecekan jika uname yang diinputkan dan pw yang diinputkan itu ada di dalam list users, maka akan diizinkan untuk login. Login lalu break. Namun jika ternyata inputnya tidak sesuai, maka akan memunculkan
dan akan menambahkan variabel perulangan plus sama dengan 1. Nah, lalu di bawahnya ada program else, karena ini itu akan dieksekusi jika percobaannya itu udah mencapai 3. Else akan munculkan pesan akun Anda diblokir. Oke, lalu langsung exit. Ini aja lah. Lalu berikutnya sini untuk fitur login itu sudah selesai. Mungkin berikutnya langsung aja untuk membuat fitur input rumah. Sini itu dulu selamat datang program input data sampah. Berikutnya di sini itu diminta untuk membuat variabel n sama dengan input total lalu berikutnya ada program untuk iterasi menggunakan perulangan while i lebih kecil dari n. Ini itu harus didefinisiin dulu si variabel ini tuh ada berapa, isinya berapa, dan untuk percobaan juga harus didefinisiin dulu. Di sini mungkin saya kasih output sekalian percobaan nah sini ke bawahnya mungkin langsung aja saya buat variabel untuk menampung nama itu string, jadi langsung saja menggunakan input. Lalu berikutnya ada variabel jumlah anggota, dan di sini tuh untuk variabel anggota itu harus lebih dari 0, sehingga di sini saya akan membuat program while di sini menginputkan anggota. Data itu tipe datanya int input anggota keluarga. Oke, sip. Lalu di bawahnya jika ada pengkondisian jika anggota lebih besar sama dengan 1, maka akan langsung keluar dari si while-nya. Namun udah gak sih? Kurang lebih seperti ini untuk
program validasinya berikutnya mungkin saya akan membuat variabel untuk menampung usia dominan. Karena di sini tidak diminta untuk membuat fitur validasinya, saya mungkin akan langsung saja untuk inputnya itu usia dominan ya, usia sama dengan int int input usia dominan terus oke. Lalu berikutnya ada sampah yang dilaporkan. Kategori harus salah satu dari pilihan yang ditentukan. Oh, ini mungkin untuk tipe data yang dilaporkan, jenis sampah yang dilaporkan itu harus menggunakan validasi input juga. Mungkin di sini saya buat algoritmanya itu mirip dengan input anggota. Jadi selama ini variabel jenis sampah, jenis sampahnya itu harus ini. Ininya diganti dengan variabel jenis. Dan untuk validasinya di sini saya menggunakan program in. Jadi jika input jenis itu tidak ada di dalam list organik anorganik B3 lainnya, dan satu lagi itu campuran. Ini sih udah seharusnya kurang lebih seperti ini. Semoga gak error ya. Lalu berikutnya variabel untuk menampung data kebiasaan. Dan kebiasaan juga mungkin mirip ya seperti program jenis. Cuman di sini variabelnya akan saya ganti menjadi kebiasaan. Ini juga kebiasaan. Dan untuk listnya itu yang ini. Oh iya, sorry. Ini itu harusnya jangan integer karena tipe datanya itu akan string. Oke, sip. Input anggota keluarga udah betul. Oh ya, mungkin agar si validasinya juga lebih jelas, di sini saya kasih output yaitu input tidak sesuai atau tidak valid, agar user yang menggunakan itu lebih mudah membaca errornya.
Dan ini juga sama, anggota keluarga harus besar dari 0. Untuk program validasinya seharusnya kurang lebih seperti itu sih. Berikutnya mungkin langsung aja masuk ke dalam program hitung total sampah harian. Program total hitung sampah harian sesudah pengurangan dan jam boleh menampilkan saran. Oke. Untuk algoritmanya sendiri di sini itu total harian itu dikalkulasi dari anggota dikalikan produksi per orang lalu dikurangi sesuai persentase kebiasaan. Oke. Oke. Di sini mungkin langsung saja ya. Di sini saya akan menggunakan percabangan if, mana nantinya itu akan menampung, pertama-tama akan menampung variabel total harian, anggota mungkin di sini saya buat terlebih dahulu variabel total harian, defaultnya itu 0 if anak-anak jadi 0 lebih kecil. Kalau usia 0 berarti include. Kalau include, enggak karena agak valid ya. Pokoknya kayak gini, terus dia total harian, total hariannya itu sama dengan 0,3. Harusnya nggak error ya, lalu berikutnya jika 13 sampai ke ini belum dikasih limit 12 harusnya. Oke, berikutnya usia remaja itu ada di antara 13 lebih kecil sama dengan 3 sampai 17, maka total hariannya itu 0,5. Lalu berikutnya range antara 18 sampai 59. Harian itu sama dengan 0,8. Lalu berikutnya lansia. Karena di sini nggak ada batasnya, saya akan menggunakan L saja. Total hariannya itu 0,6 kg. Oke, untuk kalkulasi awalnya kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya variabel total harian itu didapatkan dari anggota dikalikan dengan produksi per orang.
produksi per orang. Oke. Produksi per orang tuh jadi saya menggunakan variabel apa ya? Oh, ini anggota. Nah, terus di sini saya akan definisikan kembali ini aja, atau variabel awalnya saya ganti aja mungkin ya, biar nggak pusing. Sini total hariannya saya ganti menjadi produksi sampah per orang. Apa sih produksi? Lalu di sini juga saya ganti menjadi produksi. Ini juga saya ganti menjadi produksi, dan ini juga produksi. Lalu untuk total harian itu total harian anggota dikalikan dengan produksi per orang lalu dikurangi sesuai persentase kebiasaan. Pengurangan sesuai kebiasaan daur ulang. Setelah saya teliti kembali untuk soalnya, di sini itu saya diminta untuk mengurangi si total sampahnya itu menggunakan variabel-variabel yang ada di sini. Jadi misalkan total hariannya itu sudah dikalkulasi, berikutnya tinggal mengurangi menggunakan kebiasaan daur ulang yang ada. Nah, di sini mungkin langsung saja saya buat. Pertama-tama di sini saya akan membuat program if else untuk menentukan nanti berapa persentasi pengurangannya. Sini saya akan ambil saja program yang sudah ada. Jadi tinggal saya paste di sini. Jika kebiasaan yang diinput itu sama dengan tidak ada. Ini belum diganti ya, sorry. Tidak rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di sini jika kebiasaannya itu sama dengan tinggi, tidak, maka variabel pengurangnya itu di sini harusnya itu ada variabel pengurang. Setting defaultnya itu 0. Pengurangnya itu adalah 0%. Maka default. Lalu berikutnya mungkin biar cepat ya, saya kopas saja. Ini itu rendah,
lalu berikutnya itu sedang, lalu berikutnya itu tinggi. Sini else if L if kebiasaan sama dengan tinggi, tidak rendah, rendah sedang tinggi, tidak rendah sedang tinggi. Oke, kalau tinggi itu dikali kalau kebiasaannya itu sama dengan rendah 10%, 10% itu berarti 1 dikali 2, 0,2, kalau 3,5 berarti ya 35 ya. Oke. Berikutnya untuk rumus total harian setelah mungkin ya. Total harian setelah yaitu adalah total harian dikurangi persentase kebiasaan dikurangi kurung 1 kurang sorry. Ya kayak gini aja sih harusnya. Total harian anggota pengurang sesuai kebiasaan daur ulang. Harusnya udah betul sih ya. Kalau berikutnya mungkin ada pengkondisian untuk komposisi jenis sampah. Perlu gak ya kira-kira? Untuk jenis sampah nih. Hitung total sampah harian sesudah pengurangan dan rincian per jenis. Oh, oke. Rincian per jenis 50, 35. Oke. Saya sih. Sini mungkin saya buat kembali kondisian ke jenis tapi nggak perlu pakai pengkondisian aja. Total sampah harian rincian per jenis 50%. Langsung aja gak sih harusnya? Langsung aja. Di sini bikin beberapa variabel baru, diantaranya itu ada organik ya. Organik. Terus ada anorganik. Terus berikutnya ada B3. Terus berikutnya ada lainnya. Lalu berikutnya ada campuran.
kalkulasinya sendiri ini persentase dari total. Nah, berarti komposisinya ini ngambil dari total dikalikan dengan jenis sampah. Seharusnya ya. Total harian dikalikan dengan 0,5. Ini saya copy aja ya biar cepat. Total harian organik dikalikan 3. Lalu kalian dikalikan 0,05. Lalu berikutnya untuk lainnya itu wait berarti berdasarkan jenis sampah yang dilaporkan. Kalau campuran kayak gimana? Mungkin untuk campuran nggak akan saya masukin terlebih dahulu ya. Berikutnya mungkin langsung saja saya membuat program untuk menampilkan output. Outputnya itu diantaranya ada itu ada ini print pakai printf aja milik rumah data rekap data sampah milik rumah. Lalu berikutnya apa aja sih? Print string anggota lalu berikutnya ada usia itu ya, usia dominan. Lalu berikutnya ada jenis sampah yang dilaporkan. Ini itu pakai variabel jenis. Lalu berikutnya ada apa ini? Kebiasaan daur ulang. Kebiasaan. Lalu berikutnya mungkin akan muncul output untuk total harian awal,
sampah harian. Lalu berikutnya setelah dikurangi hitung total sampah harian sesudah pengurangan. Sepertinya ada rincian per jenis. Sini itu ada 1, 2, 3, 4 data. Gunakan print F sampah organik biar cepat saya copy paste saja kan. Ini 3 boleh menampilkan saran singkat misal prioritas. Untuk program sarannya mungkin di sini saya menggunakan if else ya. Jadi ketika variabel jenisnya itu jenis organik, maka akan memunculkan pesan prioritaskan kompos. Nah, namun jika kebiasaannya itu anorganik isinya apa? Menampilkan saran singkat misalkan prioritas kompos juga organik, prioritaskan daur ulang. Terus berikutnya ke jenisnya itu ternyata B3 tuh sampah berbahaya bukan sih? Prioritaskan keamanan ini ya. Lalu berikutnya jika
jenis lainnya. Proprietas lainnya itu menggunakan apa ya? Ini prioritaskan buang sampah saya. Untuk program sarannya kurang lebih seperti itu mungkin ya. Lalu berikutnya di sini ada satu output lagi kalau nggak salah. Catatan singkat rekomendasi rincian. Silakan mulai cara berurutan presentasi program. Ini ada program untuk rekap akhir. Di sini itu diminta membuat total gabungan atau akumulasi. Total itu berarti ngambil dari tambah harian sesudah pengurangan. Oke. Wait. Ini kurang identasi ya sih. Nggak bisa di loh, kok hilang? Loh. Oh, oke. Hari ini kurang identasi. Bisa harus manual lagi. Oke. Mohon maaf, tadi ternyata ada beberapa codingan yang saya lupa untuk berikan identasi ya. Berikutnya mungkin langsung saja saya akan membuat program untuk membuat atau mengkalkulasi atau mungkin menghitung variabel total gabungan. Sini saya mungkin akan deklarasiin dulu total gabungannya itu 0, awalnya 0. Terus namun di sini akan dikalkulasi total plus sama dengan total harian setelah. Nah, berikutnya di luar program while. Oh ya, sorry. Ternyata saya di sini belum menambahkan codingan untuk menambah si variabel n ini. Sorry, variabel si i maksudnya. I sama dengan 1. Ini itu wajib ada di perulangan while. Ya.
udah sih aman harusnya. Tukar aja posisinya, dan berikutnya di sini saya tinggal membuat output untuk menampilkan data total gabungan. Print data kurang kutip. Sorry, kurang F. Adalah untuk programnya sendiri kurang lebih seperti ini sih. Seharusnya sudah sesuai dengan perintah yang ada di sini. Mungkin langsung saja masuk ke bagian testing ya. Di sini nama filenya itu tugas .py. Sini saya pertama-tama akan mencoba untuk memasukkan program yang tidak sesuai atau user yang tidak sesuai. Contohnya itu Tatang tapi dengan password ini bebas. Bentar. Kok ini perulangan ya, harusnya percobaan, mohon maaf. Username-nya saya coba kembali, Tatang, passwordnya bebas. Nah, maka muncul tulisan tidak valid. Berikutnya saya coba kembali sampai maksimal 3 kali perulangan, maka akan muncul tulisan akun Anda diblokir. Untuk kriteria pertama sudah sesuai. Berikutnya mungkin saya coba untuk menginputkan username yang sesuai. Ini itu username Wawan, dan untuk passwordnya itu queer. Nah, maka akan memunculkan output selamat datang di program tes sampah, yang artinya itu berhasil login. Lalu berikutnya untuk total rumahnya, saya di sini coba langsung saja menggunakan studi kasus yang ada di e-learning ya. E-learning. Nah, ini Budi. Oh, berarti 5 rumah. Nah, nama pertamanya itu Budi. Nah, di sini saya mungkin coba juga untuk program validasinya. Jika saya inputkan angka 0, maka muncul tulisan input tidak valid. Jadi di sini saya akan menginputkan angka 4 agar valid. Lalu usia dominannya itu dewasa, karena dewasa itu ada di range 18 sampai 59. Saya mungkin coba inputkan 20. Lalu untuk jenis sampahnya itu organik. Oh ya, mungkin saya coba kasih input yang tidak sesuai menggunakan coba. Aduh, kurang petik ternyata. Sini itu harusnya menggunakan petik karena kan tipe datanya itu string. Nah, oke. Mungkin saya coba kembali ya, tapi saya coba langsung aja masukin datanya sesuai. Total rumahnya saya masukin 5.
Nama pertama Pak Budi. Anggota keluarganya itu 4. Usia dominannya itu 20. Lalu jenis sampahnya itu saya cobain nggak sesuai, maka akan kembali muncul input tidak valid. Di sini karena saya dimintanya itu menggunakan data organik, saya langsung saja coba tuliskan organik. Nah, kalau sesuai maka akan langsung ke input berikutnya, yaitu maaf, ini harusnya itu kebiasaan daur ulang. Kebiasaan daur ulangnya itu sedang. Nah, ada apa nih? Oh iya, ini udah sesuai, cuman karena saya kurang menambahkan slash n atau enter, sini jadi kelihatannya kurang rapi ya mungkin. Mohon maaf, di sini mungkin saya izin untuk menjelaskan kembali ya, dikarenakan tadi ternyata ada beberapa ketidaksesuaian dan ada beberapa error, terutama di bagian pengurang. Tadi di sini saya salah menuliskan variabel pengurang, ya, harusnya di sini itu pengurang, malah saya tuliskan menjadi produksi. Dan berikutnya pada bagian perkalian lainnya, di sini tadi itu seharusnya total harian itu dikalikan 0,15, namun saya malah menuliskan 0,5. Lalu berikutnya mungkin pada bagian output ini apa namanya, output sampah organik juga belum saya batasi ya. Seharusnya di sini itu saya batasi menggunakan organik.2f agar batasnya itu menjadi dua angka di belakang koma. Nah, kurang lebih seperti itu. Seharusnya jika saya running sudah sesuai. Wait, izin searching. Python. Oh, harusnya pakai titik 2. Oke, username-nya saya coba inputkan lawan. Ini Budi, keluarga 4, usia dominan 20, jenis sampah organik, lalu jenis sampah jenis ulangnya sedang. Nah, oke, seharusnya udah sesuai sih ya. Sini data rinciannya itu udah ada juga. Untuk total sampah hariannya itu 3,2 setelah dikurangi menjadi 3,0. Mungkin saya langsung saja coba untuk studi kasus kedua ini. Bu Sari, anggota 5 anggota, usia dominannya itu anak-anak. Karena anak-anak di sini 0 sampai 12 tahun. Saya di sini coba 10 tahun mungkin. Lalu berikutnya tipenya itu campuran. Lalu untuk kebiasaannya itu tinggi. Nah, untuk outputnya itu seperti ini. Mungkin langsung saja ke studi kasus Budi. Anggota keluarganya itu 3, usia dominannya itu
Lansia itu berarti atas 60, mungkin 65. Lalu untuk jenis sampahnya itu anorganik, lalu kebiasaannya itu rendah. Lalu berikutnya untuk studi kasus Bu Wati, lalu anggota keluarganya 6 anggota, lalu usia dominannya itu remaja berarti 13-15 tahun. Lalu untuk jenis sampahnya itu organik. Lalu biasanya itu tidak ada. Nah, lalu berikutnya sisa Pak Agus. Anggotanya 2 anggota, usia dominannya dewasa berarti 20 tahun aja. Lalu jenis sampahnya itu tidak, biasanya sedang. Dikarenakan semua rumah atau perulangannya itu sudah sudah habis, maka di sini langsung ke exit atau berhenti perulangannya dan akan memunculkan data gabungan dari 5 rumah itu adalah 10,25 kg. Nah, kurang lebih untuk penjelasan program atau live code dari tugas 4 mata kuliah pemrograman dasar seperti itu. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau ketidaksesuaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.